Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam masa-masa penantian kedatangan-Mu yang kedua, firman-Mu masih terus berbicara kepada kami. Terlebih khususnya janji yang pernah Engkau nubuatkan lewat para nabi sudah digenapi. Dan kami bersyukur bahwa begitu nyata penyertaan-Mu ya Allah kepada kami lewat penasehat ajaib di dalam kehidupan kami. Tatkala menghadapi banyak pergumulan, persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, Engkau memberikan kepada kami seseorang penolong bagi kami. Kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami dan juga dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk bisa mengimani firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah keduanya, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, sama-sama belajar dan sama-sama diberkati. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka satu bagian dari kitab Yesaya pasal yang ke-9. Ayat yang kelima yang sebagian dari isi ayat ini sudah kita nyanyikan barusan sebelum kita berdoa untuk membacakan firman Tuhan ini. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima ini. Bapak Ibu Saudara, ketika bicara tentang nasihat, siapa di sini atau Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang pernah atau sering minta nasihat kepada orang lain yang pasti yang kita kenal dan dekat dengan kita, yang kita percaya, ya seperti teman, sahabat, rekan kerja atau rekan pelayanan atau anggota keluarga kita sendiri. Boleh ada yang angkat tangan? Oke, tidak ada. Saya percaya, oh iya ada, pasti ada ya. Yang pernah meminta nasihat, meminta masukan, meminta pandangan, meminta saran, atau minta tolong untuk diberikan solusi lewat pergumulan kita yang kita sharingkan ke orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua macam nasihat. Ada dua macam nasihat. Yang pertama nasihat yang betul atau benar dan berguna. Itu yang pertama. Ada nasihat yang betul atau benar dan itu berguna. Tetapi juga sebaliknya ada nasihat yang salah, bahkan mendatangkan celaka atau justru menjerumuskan kita. Sebab itu kita harus pintar-pintar di dalam membedakannya ini ketika kita minta saran, ketika kita minta nasihat, ketika kita minta masukan kepada seseorang meskipun orang itu dekat dan kita kenal, tapi kita harus bisa membedakan. Kadang-kadang biar sahabat, biar rekan kerja, biar teman bermain atau teman dari kecil, kadang-kadang bisa saja ya memberikan saran-saran yang salah atau yang tidak benar kepada kita gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab ada beberapa contoh tapi saya ambil dua di mana orang-orang ini mengikuti nasihat yang salah dan akhirnya mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri. Yang pertama contoh dari Alkitab yaitu Rehabeam yang tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 hingga ayat 24. Bapak Ibu Saudara, Rehabeam ini baru saja diangkat
untuk menjadi raja. Dan ketika suatu saat atau suatu hari didatangi oleh rakyat Israel yang meminta, yang memohon kepada Raja Rehabeam supaya dikurangi itu yang namanya beban pajak yang harus diberikan oleh rakyat kepada raja atau kerajaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai raja yang baru, Rehabeam tentunya untuk menghadapi pertanyaan dari rakyat ini dan permohonan dari pertanyaan ini, apakah boleh ada keringanan dari beban pajak yang dituntut kepada mereka sebagai rakyat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kerajaan itu ada dua kelompok penasehat pada saat itu. Ada kelompok penasehat tua-tua dan kelompok penasehat muda-muda yang sebaya dengan Rehabeam. Saat mendapatkan pertanyaan ini dan permohonan ini, Rehabeam bertanya pertama-tama kepada penasehat yang tua-tua, yaitu penasehat yang dulunya adalah penasehat ayahnya, yaitu Daud. Ketika ditanyakan kepada penasehat-penasehat tua-tua ini, Rehabeam mendapatkan jawaban yang tapi membuat dia rasa tidak puas. Sepertinya tidak seperti ini noh. Jadi dia coba bertanya kepada penasehat muda yang sebaya dengan dia. Dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau menghakimi bahwa orang-orang muda selalu punya saran atau masukan atau nasihat yang salah. Tidak ya, tapi ini contoh di mana Rehabeam ini salah di dalam mengambil atau menerima nasihat. Ketika para penasihat-penasihat muda ini memberikan nasihat, Rehabeam merasa bahwa wah, ini yang paling betul. Jadi bukannya dikurangin beban perpajakan, malahan ditingkatkan, lebih membuat kondisi rakyat Israel menderita. Dan Bapak Ibu Saudara, apa akibatnya? Ketika Rehabeam mengikuti nasihat dari penasihat yang muda-muda ini yang usianya sebaya dengan dia, akhirnya terjadilah perpecahan kerajaan. Ya, terjadi perpecahan kerajaan. Pecahnya kerajaan Israel menjadi dua. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Saat seseorang mengambil atau menerima saran atau nasihat yang salah. Yang kedua yaitu Amnon. Bapak Ibu Saudara, Amnon ini adalah anak dari Daud. Daud ini karena banyak istri, jadi banyak anak juga. Selain Amnon ada saudara-saudarinya lagi, yaitu Tamar dan Absalom. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amnon ini ternyata tertarik dengan saudarinya, adiknya perempuan. Yang adiknya ini adalah adik dari Absalom. Ya, jadi dari ibu yang lain begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amnon ini tertarik dengan Tamar, adiknya sendiri. Dan waktu dia tertarik, jatuh cinta pada adiknya ini, dia minta nasihat. Dia minta saran kepada sahabatnya, yaitu Yonadab bin Simei. Apa yang disarankan oleh Yonadab? Sarannya, silakan kalau kamu mau memilikinya, silakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Amnon merasa bahwa sarannya itu dia lihat begitu bagus, begitu baik, dan kesempatan ini seperti yang saya mau, akhirnya Amnon memperkosa Tamar. Bapak Ibu Saudara, walau memang ada cukup kurun waktu 2 tahun, ketika Absalom tahu bahwa adiknya Tamar telah diperkosa dari saudaranya sendiri, yaitu Amnon, dia pendam. Sampai satu hari Amnon ini mati dibunuh oleh Absalom. Bapak Ibu Saudara, 2 contoh ini dari orang-orang yang menerima nasihat yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang-orang yang memberikan nasihat atau kita yang memberikan nasihat ke orang lain, harus kita akui bahwa kita ini manusia memiliki keterbatasan. Kita ini memiliki kelemahan, bisa salah, bisa keliru. Bahkan seorang penasehat pun juga masih membutuhkan penasehat yang lain. Kenapa? Karena seorang penasehat juga punya masalah. Seorang penasehat juga bisa punya masalah, punya pergumulan. Sehingga dia membutuhkan penasehat atau orang lain untuk mendapatkan solusi dari pergumulannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua contoh tadi Amnon dan Rehabiam, kita melihat ada macam-macam penasehat yang mencari keuntungan untuk dirinya, tetapi menjerumuskan bagi orang yang menerima nasihatnya. Saya tahu pasti penasihat-penasihat muda dan juga Yonadab pasti karena mengikuti apa yang dimau oleh Rehabiam dan Amnon, pasti mereka dapat hadiah atau dapat sesuatu sebagai ucapan terima kasih ya dari yang meminta nasihat kepada mereka, walaupun nasihat yang diberikan itu salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan orang-orang yang mengatakan bahwa saya bisa menasihati kamu, tapi nasihatnya itu ternyata menjerumuskan kita bahkan untuk mencari keuntungannya sendiri. Hari ini khusus kita akan merenungkan sosok karakter Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, sebagai penasehat ajaib, sesuai dengan Yesaya pasal 9 ayat yang kelima tadi. Nubuatan dari Nabi Yesaya yang sudah digenapi kedatangannya. Mesias atau Yesus Kristus sebagai penasehat ajaib. Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaannya, mengapa disebut penasehat ajaib? Mengapa disebut penasehat ajaib? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya jawabannya adalah karena Yesus sendiri memiliki hikmat. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara hikmat, kita pun juga manusia dianugerahkan hikmat oleh Tuhan ketika kita meminta untuk menggunakan sesuatu yang benar. Tetapi di sini Yesus memiliki hikmat melampaui hikmat manusia. Kalau kita bisa baca, tercatat dalam Lukas pasal 2 ayat 47, di mana pada usia 12 tahun Yesus ini membuat para ahli Taurat keheran-heranan akan hikmatnya. Mungkin kalau di sekolah minggu kita ingat cerita waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun di Bait Allah sampai waktu orang tuanya pulang, Yusuf Maria, lah ini mana sih Yesus ini anaknya ini kok nggak ada gitu ya. Mereka cari, ternyata esok harinya baru dapat lagi bercakap-cakap dengan ahli Taurat orang Farisi. Dan dalam percakapan itu dicatat oleh Lukas, mereka itu terheran-heran. Siapa ini anak 12 tahun? Bicaranya kok penuh hikmat. Bicaranya kok luar biasa. Membuat mereka terheran-heran. Dan Lukas juga dalam pasal 2 ini ayat yang ke-52 mengatakan bahwa Yesus makin hari makin bertambah besar. Dan bukan cuma itu, bertambah juga hikmatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga menambahkan lagi dalam suratnya Kolose pasal 2 ayat 3 yang menuliskan, di dalam Dia yaitu Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kalau mau diartikan bahwa Yesus itu sendiri adalah hikmat dan pengetahuan. Karena itu bisa dikatakan hikmatnya melampaui hikmat manusia. Hikmatnya luar biasa. Yesaya pun di pasal 40 ayat 13 yang ada 3 ayat tadi kita bacakan di waktu nats pembimbing. Salah satunya di ayat 13 saya bacakan kembali. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa memberikan nasihat kepada Yesus? Yesus, kalau boleh begini, caranya begini. Tuhan, kalau boleh begini, bisa enggak? Ada enggak?
Jawabannya nggak ada ya Bapak Ibu Saudara. Biar kita anak-anaknya pun kita nggak punya hak, nggak punya otoritas, nggak punya bagian untuk memberikan nasihat kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan itu belum sempurna. Jadi mari dengan menerima nasihat saya, menerima masukan saya baru sempurna. Tidak sedemikian Bapak Ibu Saudara. Apa yang sudah dimilikinya, apa yang ada di dirinya sudah sempurna karena Dia itu Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam dirinya sebagai manusia ketika datang ke dunia pun, di tengah kehidupan orang berdosa, Dia tidak melakukan dosa dan tidak berdosa. Inilah keajaiban yang luar biasa dari Yesus. Bapak Ibu Saudara, dengan hikmatnya yang begitu melampaui hikmat manusia, dengan dirinya adalah hikmat dan pengetahuan, maka saat dikatakan penasehat ajaib, kita melihat dari pengajarannya, bahkan lewat perkataannya, membuat orang yang mendengarnya itu takjub. Dicatat dalam Lukas pasal 4 ayat 32, ketika Yesus mengajar, dicatat oleh Lukas, orang yang mendengar itu takjub akan pengajarannya, sebab perkataannya itu penuh kuasa. Selain hikmatnya tinggi, dia juga perkataannya penuh kuasa. Sehingga di dalam setiap pengajarannya membuat orang terheran-heran. Bahkan mereka bisa bandingkan yang kami sering dengar dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, gak demikian. Ini orang berbeda, ini orang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mendengarkan pengajarannya saat selama dia melayani dunia, sungguh-sungguh takjub. Karena perkataannya itu penuh kuasa. Perkataannya itu bisa menyentuh hati manusia. Perkataannya itu bisa menyentuh sampai sumsum, tulang-tulang manusia, sampai benar-benar hati yang hancur. Seperti seorang perempuan Samaria yang ketika Yesus sengaja lewat di sebuah sumur yang sebenarnya bukan alasan dia haus, tapi ternyata ada tujuan, yaitu berjumpa dengan seorang wanita yang belum mengenal dia. Perkataannya itu membuat wanita itu, kok tahu ya, saya ini udah punya 5 suami tapi itu bukan suami. Tuhan Yesus tahu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perkataannya itu membuat wanita ini bisa percaya kepada dia, bahkan mengabarkan berita sukacita itu kepada orang-orang di kotanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu saja. Perkataannya juga penuh dengan wibawa, penuh dengan kuasa. Sehingga dia bisa membuat kuasa kegelapan, setan bahkan iblis bertekuk lutut di bawah kakinya. Ada 3 kali utusan iblis datang untuk mencoba Yesus waktu dia puasa 40 hari, 40 malam. Tapi dengan perkataan yang penuh kuasa, dia jawab dengan firman-firman Tuhan. Iblis mundur dari hadapannya. Iblis tidak berhasil menggodai atau mencobai dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan mengenal hikmatnya, dengan mengenal pengajarannya, mungkin kita tidak langsung menjadi pendengar-pendengar yang mendengarkan firman Tuhan atau pengajaran dari Yesus, tapi kita bisa baca dari kitab-kitab yang ditulis, kisah-kisah yang ditulis oleh kitab Injil, di mana sungguh itu pengajaran Yesus itu membuat orang takjub, membuat orang yang tadinya tidak percaya, tidak mengenal dia, bisa mengenal dan membuka hati percaya kepada dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan hikmatnya, dengan pengajarannya, dengan perkataan yang penuh kuasa dan wibawa, itulah yang membuat Yesus disebut penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Dia diberikan untuk kita manusia yang lemah,
yang terbatas untuk menjadi penasehat kita. Yesus yang datang menghampiri manusia, menjadi manusia dan hidup di tengah manusia, artinya dia juga merasakan penderitaan, terhimpit, ditekan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tahu persis dan mengerti setiap pergumulan yang dihadapi oleh manusia, yang dihadapi oleh saya dan Bapak Ibu Saudara sampai di zaman sekarang ini dan ke depan. Dia pernah mengalaminya. Jadi dia tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita gumulkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan manusia yang terbatas saja bisa kita percaya untuk minta masukan, minta nasihat, apalagi kepada Tuhan kita. Tentunya mestinya kita harus lebih percaya Dia. Seharusnya kita lebih mengandalkan Dia untuk menjawab setiap pergumulan, persoalan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apakah sekarang Bapak Ibu Saudara ada di dalam menghadapi pilihan-pilihan yang membingungkan? Apakah Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masalah-masalah yang sulit untuk dapat diselesaikan? Mungkin di masa pandemi ini yang tadinya nggak dapat masalah ini karena pandemi, maka orang salahkan pandemi, lalu salahkan Tuhan, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu keluarganya yang tadinya aman-aman, sentosa, damai sejahtera, dengan ada pandemi, ada konflik, suami istri, orang tua, anak dan lain sebagainya. Ataupun mungkin yang akan kuliah, di mana nanti saya mau kuliah, padahal saya mau kuliah keluar negeri, tapi dengan adanya pandemi ini terancam, nggak bisa keluar negeri, bahkan keluar kota saja nggak berani, apalagi keluar negeri karena pandemi ini seluruh dunia, mendunia, semua mengalaminya. Mungkin ketika melihat masa depan tahun 2021 ini, nantinya apakah lebih baik masa depan saya, pekerjaan saya, usaha saya, rumah tangga saya, ataukah yang lagi bergumul, siapakah pasangan hidup saya nanti? Dihadapkan dengan banyak pilihan, dihadapkan dengan banyak persoalan dan pergumulan. Kita membutuhkan nasihat, kita membutuhkan kata-kata penguatan, kita membutuhkan seorang penolong. Dan kita bersyukur, kita punya Yesus, kita punya penghibur, kita punya penasehat yang siap menerima kapan saja waktunya, anytime, kapan saja, asalkan kita mau datang kepadanya. Tapi banyak kali Dia yang selalu tunggu kita, Dia yang selalu nantikan kita dengan sabar. Dia yang selalu mengetuk pintu hati kita, halo, kapan waktumu untukku? Kau terlalu sibuk, kau terlalu banyak dengan hal ini dan itu di dunia ini. Kapan dengan saya? Waktu baca Alkitabmu, waktu saat teduhmu, waktu doamu. Jangan terlena dengan pandemi ini. Seharusnya dengan pandemi ini membuat kita lebih dan lebih dekat dengan Tuhan. Dengan pandemi ini buat kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Yesus sebagai penasehat ajaib itu memberikan nasihatnya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, lewat firman-Nya tentunya. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan nasihat, penguatan, penghiburan, penyemangat, pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Itu lewat firman-Nya. Tapi kalau nggak dibaca Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya sibuk cari orang pintar, cari orang yang hebat, cari orang yang kita percaya,
andalkan saja manusia atau andalkan kekuatan kita sendiri, maka lama-lama kita akan mengalami kekeringan. Maka lama-lama tidak sadar bahwa kita sudah semakin jauh dari Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan berbicara kepada kita, kita datang dengan rendah hati. Kita datang dengan penuh kesadaran Tuhan. Ternyata dengan adanya pandemi ini juga, akhirnya bukan membuat saya lebih bergantung, lebih dekat dengan Tuhan, tapi malahan membuat saya lebih jauh. Hanya memikirkan bagaimana masa depan saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana kuliah saya, bagaimana tugas-tugas saya, bagaimana tanggung jawab saya. Tapi bagaimana saat teduh saya, bagaimana bacaan Alkitab saya, bagaimana ibadah saya. Sudah terperhatikan. Mari Bapak Ibu Saudara kita kembali datang. Firman-Nya bisa memberikan kita hikmat jika kita membaca dan menanamkannya dalam hati dan mempraktikkannya itu dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun kepada kita dan kita akan mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi lewat firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ketika ketika kita membuka Alkitab ini, maka Tuhan juga akan membukakan tangannya kepada kita. Tapi ketika Alkitab ini kita tutup, Tuhan juga bagaimana bisa membuka tangannya kalau kita sendiri juga menutup diri kita daripadanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bisa memberikan nasihat lewat Roh Kudus yang memberikan kepekaan di hati kita. Saat kita hendak berbuat dosa, saat kita hendak membuat yang tidak berkenan, yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, percayalah ada suara hati kita yang berkata, jangan, itu dosa, jangan, itu salah. Walaupun kita bilang, ini kesempatan, sekali-kali kok enggak apa-apa, enggak ketahuan kok. Ingat, seperti lagu anak-anak sekolah minggu, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat, itu artinya Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan bicara, Tuhan menasehati kita. Ketika kita berbuat salah, Roh Kudus berikan kepekaan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Tuhan juga bisa bicara kepada kita lewat situasi, lewat kejadian-kejadian, lewat musibah, lewat bencana, lewat pengalaman-pengalaman hidup kita yang suka maupun yang duka. Tuhan bisa bicara, mengingatkan di saat kita bersuka cita untuk bersyukur. Tapi di saat juga sedang mengalami masalah, kita juga bersyukur. Kenapa? Dari masalah membuat iman kita sedang diuji. Membuat iman kita dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang Tuhan pakai lewat kerohanian yang baik. Bisa ada hamba Tuhan, bahkan juga bisa ada orang tua yang menasehatkan anak-anak. Di sini ada para sidi yang punya orang tua, dengarkanlah nasihat mereka karena mereka juga adalah wakil Allah. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Yesaya mau sampaikan kepada bangsa Israel juga kepada kita. Bahwa di dalam masa kesuraman Israel, Yesaya memberikan nubuat ini. Bagi kita nubuat ini sudah digenapi. Bagi kita bersyukur karena kita memiliki Sang Juru Selamat itu, Mesias itu, penasehat itu bagi kita. Saya ingin menceritakan sebuah kisah seorang misionaris di China. Suatu hari dia menceritakan kepada anak binaannya tentang perjalanannya yang menegangkan di China pada masa-masa pengambil alihan kekuasaan oleh pihak komunis. Pada masa itu ia sangat takut sekali dengan keselamatan dirinya. Dia berada dalam situasi yang sangat putus asa, sangat benar-benar bingung dan membuat dia jadi hilang harapan. Bapak Ibu Saudara, anak binaannya ini coba berusaha untuk menghibur si ibu ini dengan berkata, Ibu lupa ya, Ibu kan pernah ceritakan kepada kami mengenai Musa di padang gurun.
Ibu masih ingat? Bahwa Musa sekalipun ada banyak mara bahaya dan tantangan dari dalam dan luar, selama 40 tahun itu, ia dipimpin oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ia dipimpin oleh Tuhan Allah yang Maha Kasih. Bapak Ibu Saudara, si misionaris ini begitu putus asa, dia menjawab dengan sedih, dia bilang kepada anak binaannya, "Ya anakku, tetapi aku bukanlah Musa. Terdiam sejenak, lalu si anak ini pegang tangan ibu misionaris itu sambil mengucapkan kata-kata yang meyakinkan. "Ibu, ya memang ibu bukan Musa, tetapi Tuhan masih tetap Tuhan kan, Bu? Ibu bukan Musa, tapi Tuhan masih tetap Tuhan kan, Bu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun pandemi belum berakhir sampai saat ini, tidak tahu apakah bisa diperkirakan akhir tahun, awal tahun, atau 2021 masih sama seperti kondisinya saat ini. Tapi kita tahu bahwa Allah kita tidak berubah, tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang mengasihi, yang peduli kepada kita. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, marilah kita datang dengan rendah hati. Serahkanlah seluruh hidup kita kepadanya. Ceritakanlah seluruh isi hati kita kepadanya setiap hari. Dan percayakanlah bahwa Dia yang mampu memimpin, membimbing, menuntun langkah-langkah hidup kita setiap hari. Sebab Ia adalah penasehat ajaib di masa lalu, saat ini, dan tetap akan menjadi penasehat di masa depan kita nanti. Percayalah bahwa Dia sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita. Dia peduli dan Dia mau kita datang kepadanya, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sebab Engkau yang telah mengirimkan Yesus sebagai juru selamat dan penebus bagi kami. Kami juga bersyukur karena Yesus adalah penasehat kami yang ajaib. Kami sadar seringkali kami mengabaikan Dia sebagai penasehat dalam hidup kami. Kami lebih mengandalkan kekuatan kami atau orang lain. Tolonglah kami saat kami mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, untuk sekali lagi mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Menyerahkan hidup kami untuk dipimpin setiap hari oleh-Mu. Meskipun susah, sulit, pelik, membingungkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana nanti? Ajar kami untuk percaya dan taat dituntun olehnya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.